Alhamdulillahirabbil alamin. Para santri dan murid dimanapun berada, mumpung masih ada waktu, guru membuat video dan tolong ini di-download, dipelajari dan disimpan untuk mempersiapkan bulan Selo ya, untuk persiapan ilmu rakitan ya. Ayo para murid, para santri, kembali lagi persiapkan setelah Rujanuddin atau setelah Syawal, ada sesuatu yang harus kita lakukan, namanya menjalankan ilmu rakitan. Dan sebelum menjalankan ilmu rakitan, seperti biasanya guru selalu mendidik dan selalu memberi pemahaman dulu. Namun dengan adanya video ini atau dengan adanya internet, guru sangat mudah dan sangat terbantu. Artinya guru sudah tidak banyak membuat tulisan atau lempiran, sehingga video ini Anda harus paham dan harus bisa dipelajari untuk mempersiapkan laku ritual rakitan ya. Tolong dipelajari video ini karena ini kurang lebih masih 1 bulan ya. Video ini diberi judul Ujian Santri Loka. Jadi ilmu ini khusus bagi murid dan santri ya. Semoga tidak blur. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid dan santri dimanapun berada, sugeng rahayu semua. Lampiran ini seperti di lampiran yang setiap tahun Anda buka. Namun guru selalu mengingatkan dan selalu menyampaikan, tolong setiap setahun sekali menjelang ritual ilmu rakitan, ini harus dipelajari, harus diingatkan, dan harus disampaikan. Artinya karena ini adalah konsep pemahaman yang harus mengerti dan harus paham ya. Karena manusia khususnya murid dan santri sering lupa karena terlalu banyaknya kebutuhan atau aktivitas yang kita lakukan. Artinya setahun sekali video ini, lempiran ini tolong dipelajari dan diulas. Mungkin nanti setelah melakukan banyak kegiatan lupa, tahun depan menjelang ilmu rakitan ini harus dipelajari, dibahas lagi, diulas lagi ya. Khususnya guru-guru wali bait harus sering melakukan atau rutinitas mengulas dari apa yang ditulis oleh guru di sini. Karena apa? Ini hal yang sangat penting. Ayo para murid, ada santri yang baru, ada santri yang enom, ada santri yang lama, ada santri yang tua, ada santri yang sepuh. Semuanya diingatkan oleh guru, jangan sampai namanya ilmu tidak boleh lupa. 1, diberilah judul Bismillahirrahmanirrahim, Ujian Santri Loka. Sebagai murid dan santri sudah dididik guru banyak hal tentang kitab, tentang spiritual, tentang banyak manusia yang tidak mengerti, tentang ilmu falak, tentang ilmu kehidupan, tentang ilmu perdagangan, tentang ilmu pertanian, banyak hal. Ini diulas melalui video ini, belajar dimatangkan kalau memperjelas atau memberi keterangan tentang pertanyaan ini. 1, seperti tahun-tahun dulu mengenal diri pribadi. Ini diingat-ingat ya para murid, para santri, kembali lagi karena ya terlalu nyaman ya sampai tidak pernah belajar ini. 1, diberi pertanyaan seperti tahun-tahun yang kemarin ya. Siapakah dirimu itu? Jawabannya tergantung kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan dan pengertian Anda masing-masing. Itu nanti guru yang bisa mengukur ya. Tapi dengan adanya video ini Anda dituntut diberi kitab, diberi video oleh guru, sehingga Anda para murid santri bisa mengambil kesimpulan siapakah dirimu itu. 2, dari mana asalmu? Nah,
harus bisa menerangkan dari pasar atau dari langit atau dari hutan atau dari monyet, kata orang-orang kan begitu. Ataukah dari ibumu atau dari bapakmu atau dari kandungan. Nah itu Anda harus paham. Ataukah dari kamar atau dari kamar mandi. Nah itu ya dipahamkan. 3, benarkah kamu ciptaan Tuhan? Nah, itu harus paham ya para murid dan santri. Benarkah kamu itu ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah? Ya. Ataukah kita Anda semua ciptaannya setan? Nah, itu. Ataukah bangsa manusia itu dicipta oleh budaya? Nah, itu ada pertanyaan yang lain. Manusia tidak pernah berhayal seperti itu ya. 4, apa saja statusmu di dunia? Itu harus bisa menyebutkan. Satu contoh, kalau sebagai seorang atau makhluk, saya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai seorang santri, sebagai seorang karyawan, sebagai pengusaha, sebagai warga bangsa negara Republik Indonesia, saya sebagai status suku, marga. Nah, itu harus mengenal dirimu. Jangan mengenal orang Arab, nanti error ya. Itu banyak saudaramu yang error, pemimpinmu yang error. Tidak mengerti statusnya, ngaku-ngaku keturunan dari Bapak Adam. Lah, tertipu ya. 5. Setiap hari apa yang selalu Anda ingat seperti apa yang disampaikan guru di tahun-tahun dulu. Ingat keluarga atau ingat orang lain. Nah, ini yang lagi tren ini. Ingat mantan ya. Ingat keluarga atau ingat orang lain. Ingat mantan, Mbah. Ya, oke ya. Nomor 7. Ingat kebutuhan atau ingat Allah. Ya, ini yang paling. Ini biasanya kalian sering mendengar ya, alhamdulillah murid santri sudah paham. 90% di negara kalian kan ya ingat sama Allah ya katanya. Preta. Tertipu orang-orang yang belajar hakikat makrifat, yang belajar kitab. Ingat Allah. Rupanya aja ndak tahu kok mau diingat ya. Fotonya aja lo ndak tahu mau diingat-ingat. Itu pemahaman yang konslet ya, error. Terus mengukur diri pribadi. Ini yang penting ya. Tatkala ini sudah sedikit ya. Ini nanti karena apa? Nanti menjelang rakitan nanti Anda ditanyain guru loh ya. Ini harus mulai sampai ini 1 bulan penuh Anda belajar. Bisakah Anda menyelamatkan hidupmu? Nah, ini manusia Anda sudah diajarkan guru caranya ya, konsep-konsepnya, maka diberi pertanyaan oleh guru, bisakah Anda menyelamatkan hidupmu? Artinya hidupmu dulu, enggak usah negara, nanti Kementus itu. Sanggupkah Anda menyelamatkan keluargamu? Nah, ya. Ini harus ada di dalam pikiran Anda, enggak boleh lupa ini karena ini yang pokok dalam kehidupan di dunia. Nomor 3. Bila sanggup dengan cara apa? Nah, ini nanti yang sulit. Semua orang itu rata-rata tidak sanggup ya. Satu contoh, sanggupkah Anda menyelamatkan keluargamu? Guru memastikan tidak sanggup. Tapi semua hanya ingin. Nah, kan, ingin dan sanggup tidak sama ya. Bisa dibedakan. Semua makhluk, semua manusia ingin, tapi tidak sanggup. Itulah mental-mental yang biasanya mental penipu, mental yang minta murah, minta enak. Nah, itu biasanya ingin tapi tidak sanggup ya. Bila sanggup dengan cara apa? Nah, ini nanti diuji bulan depan. 4. Ingin selamat berapa tahun? Nah, ini ya. Para murid, para santri. Ingin selamat berapa tahun ya? Butuh biaya berapa? Nah, tahukah Anda selamat itu apa? Ya. Dengan bertambahnya hartamu, bisakah Anda menjadi manusia lebih baik? Nah, ayo diulas sedikit agar video nanti ini disimpan. Nah, itu pertanyaan tahun-tahun dulu. Sekarang Anda, para murid santri,
Bila ditanya guru nanti paling tidaklah 70-80% sudah mampu menerangkan masing-masing ya. Karena sudah bertahun-tahun Anda bahkan diberi video sehingga kalian harus mampu menerangkan itu di hadapan guru. Guru minta itu aja lah 70% sudah ahli surga Anda nanti ya. Itu yang penting. Kalau Anda ingin menyelamatkan dan bisa menyelamatkan, di situ kan ditanya oleh guru. Anda menyelamatkan diri Anda dan keluarga Anda butuh berapa tahun? Ataukah hanya butuh 1 bulan selamat habis itu hancur? Masa guru ada orang gitu? Ya ada. Satu contoh kalau punya harta ya dibelanjakan yang tidak bermanfaat. Tubuhnya, fisiknya bagus. Minum-minum yang merusak tubuhnya. Minum itu meskipun katanya itu haram, itu jangan berlebihan biar tidak rusak tubuhnya. Terus itu ingin selamat berapa tahun sudah, butuh biaya berapa. Nah ini manusia kadang masyarakat tidak paham bahwa untuk mendapatkan keselamatan tidak usah sampai akhirat. Selamat setahun itu loh puluhan juta bahkan ratusan. Nah ini disampaikan melalui video ini ya oleh guru. Lah ingin selamat itu hanya membaca bahasa Arab, ilmunya ndak ada, spiritualnya ndak ada, alat ubo rampenya ndak ada, mau selamat ya ndak ada. Lihat kehidupan di luaran sana itu, baca mantra-mantra bahasa Arab, selamat, ndak bisa ya. Lihat tuh orang sakit begitu banyak, ekonominya hancur itu, warungnya banyak yang tutup itu, ya butuh biaya sudah tahu. Terus, tahukah Anda selamat? Nah ini juga diulas kembali lagi ya. Ini di video yang lain sudah diulas, tapi karena para pemirsa murid ini tidak paham. Satu contoh, manusia selalu berharap ingin yang disebut selamat, selamat, selamat. Tahukah Anda yang disebut selamat itu apa? Harus bisa menerangkan para murid, para santri ya. Satu contoh, ada manusia berjamaah, satu contoh. Ada jamaah, ada imamnya, ada imam, ada makmum berjamaah setelah sholat. Si imamnya minta atau berdoa, ya Allah, berilah kami keselamatan dan selamatkan orang-orang Islam laki dan perempuan. Terus, kalau doa itu diterima oleh Tuhan Allah, kira-kira jawabannya Allah bagaimana? Kalau jamaahnya itu di Masjid Istiqlal, ya jangan khawatir, saya beri selamat satu-satu kan gitu. Lah terus gimana? Lah kalau tidak mengerti ini loh, seluruh dunia, seluruh Indonesia begitu. Minta selamat, yang diminta ini tidak tahu objeknya apa. Satu contoh, kalau manusia minta selamat kepada Tuhan Bapa, Tuhan Allah. Ya Allah, berilah aku dan keluargaku, berilah keselamatan. Ya, aku beri separuh aja, separuhnya besok. Itu ya. Nah, begitulah otak-otak ya, kembali lagi zero ya, apa guru? Zero 600 tahun error sejak di kandungan sudah dimantra-mantrai. Ayo, para murid, para santri harus dipahami, khususnya pemirsa yang baru ngikuti video guru. Sebelum Anda mendapatkan sesuatu yang disebut selamat, tidak usah ngomong akhirat ya, di dunia aja. Kalian harus bisa membuat kesimpulan. Yang dimaksud selamat itu kesimpulannya atau definisinya, selamat itu maknanya terjaga. Nah, ya. Bukan selamat itu wutuh, tidak ada apa-apa, bukan. Selamat itu terjaga. Harus bisa menerangkan ya, barangkali ditanya putra, ditanya orang. Selamat itu maknanya apa? Terjaga. Satu contoh, setiap manusia, setiap keluarga itu mempunyai permasalahan dan mempunyai risiko terutama di alam dunia. Satu contoh, ada kecelakaan, ada kebakaran, ada puting beliung, ada benda tajam, ada orang buruk, ada orang jelek, ada maling, ada rampok. Tatkala manusia Anda diberi keselamatan atau mendapatkan keselamatan, maknanya terjaga. Satu contoh, di kampung itu, di pasar itu, ada musibah kebakaran.
karena Anda diselamatkan Tuhan atau mendapatkan keselamatan, yang lain terbakar hangus, warung atau toko Anda itu hanya kena imbasnya. Nah, itulah yang dimaksud bahwa selamat itu maknanya terjaga. Satu contoh, ada kalian ngikut rombongan naik bis rekreasi, tamasya, perjalanan jauh. Di jalan bis itu tergelincir atau kena musibah. Semua luka parah, Anda mungkin hanya lukanya ringan. Nah, itulah yang dimaksud selamat, maknanya terjaga. Jangan berhayal selamat itu tidak ada masalah, tidak, ya paham. Nah, sedikit memahami tentang selamat itu, Anda harus bisa menerangkan selamat maknanya terjaga. Namun dipastikan melalui video ini guru menyampaikan ya, manusia itu selamat ya, kembali lagi. Bukan Tuhan, diingat-ingat, bukan Allah yang menyelamatkan manusia. Manusia selamat itu dengan ilmunya, paham ya? Maka ilmu, ya, ilmu selamat itu yang menyelamatkan manusia. Bila ditarik bahasa yang tepat, sesungguhnya Tuhan, sesungguhnya Allah menyelamatkan hambanya dengan ilmunya. Nah, clear. Nah, yang dimaksud ilmu Allah adalah ilmu yang rasional, ilmu yang pasti, bukan wallahu a'lam, bukan insya Allah. Yang dimaksud ilmu pasti karena manusia itu hidupnya di ruang dan waktu, maka manusia harus mempelajari ilmu alam, kultur sosial, tata cara budaya, dan hukum-hukum adat istiadat, dan hukum negara. Itu satu kesatuan, itulah yang disebut ilmu Tuhan atau ilmu Allah. Tatkala itu dijalankan dengan tepat dan benar, tanpa Tuhan, tanpa Allah, manusia itu selamat. Semoga video ini sangat mencerahkan untuk kalian para pemirsa, khususnya para pemirsa yang baru mengikuti video-video guru. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.